Haleluya, sukacita di dalam Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Nah, hari ini tema kita adalah negara Iran bubar, saudara ya. Hancur secara senyap, ibu kota pindah. Persis seperti nubuatan Nabi 26 beberapa bulan yang lalu ketika Iran ini memprovokasi terus ya. Saya bilang, oh nanti bubar itu negara bisa bubar sendiri itu. Senyap ya, senyap. Nah, kita hari ini belajar Jemaat Pergamus dulu ya. Jemaat Smyrna itu nanti. Kita akan bahas, jadi kita baca ayat bacanya dari Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Lalu di dalam Bilangan 25 ya. Nah, hari ini kita mau belajar Jemaat Pergamus, saudara ya. Untuk membedakan mana apologet-apologet. Ya, yang akan setia sampai akhir zaman, yang akan menuai ya. Kamu termasuk yang orang yang menuai, apa kamu termasuk orang yang Jemaat Pergamus, saudara? Lalu di zaman Yohanes sudah ada. Ini adalah sebuah kenyataan, sebuah kisah nyata, saudara. 7 jemaat ini bukan nubuatan, tapi ini adalah sebuah kisah nyata di zaman itu, perjuangan para rasul yang tersisa adalah Rasul Yohanes, sehingga mereka menjadi agama yang mendunia dan mendominasi dunia sampai dengan hari ini. Ya, kalau Anda lihat budaya dunia dibentuk oleh budaya dunia ya, dibentuk oleh budaya Kristen, tapi dirusak oleh budaya Islam. Ya, nah ini penting sekali. Lalu kemudian ada orang-orang muncul, ya seperti dulu Hamran Amri, Yusuf Roni, ya yang di Indonesia itu ya, yang kemudian orang-orang Islam yang bertobat. Mereka mengkritik Islam, ya, tetapi mereka juga memberitakan Injil. Saya mengkritik Islam, tapi saya memberitakan Injil. Tetapi ada orang yang tidak memberitakan Injil. Dia memang cuma mau cari ribut sama Islam. Dia sama sekali tidak memberitakan Injil itu apa? Evangelion. Tapi orang ini dia dieluk-elukan, lalu dia memungut donasi. Seakan-akan dia ini sudah menderita karena Injil. Dia menderita karena dia misuhi orang Islam, saudara. Bukan karena memberitakan Injil. Nah, saudara harus bisa membedakan mana memberitakan Injil, mana yang misuhi orang Islam. Jadi, selama Anda tetap berhati-hati, ya, di dalam memberitakan Injil, nggak usah singgung-singgung orang Islam. Ya, Yusuf Roni, dia memberi kesaksian yang menyerang Islam, makanya dia di penjara. Loh, di setiap negara itu punya aturan sendiri, saudara ya. Contoh, kamu jangankan mau jelek-jelekin Islam di Yordania. Kemarin kami itu ya, saya itu kan bawanya kecil-kecil ini, nggak bisa bawa yang besar. Kita itu tuh tidak boleh bawa bintang Daud, shofar, menorah dari Israel ke Yordania. Kamu tuh nggak boleh bawa tuh. Jangankan kamu mau bicara tentang Islam, bawa segala sesuatu yang bau-bau Yahudi saja kamu nggak boleh. Itu contoh ya, saudara ya, itu contoh. Itu faktanya seperti itu. Anda boleh terima, Anda kalau mau waras, boleh. Anda dengarkan yang saya ngomong. Itu fakta. Balik lagi, saya tanyakan lagi, Bambang Nursena masuk penjara enggak? Enggak. Andre Tunggal masuk penjara enggak? Enggak. Mereka kadang-kadang singgung Islam sedikit, saudara ya. Bambang Nursena singgung Islam, tetapi dengan proporsi yang benar. Loh, saya juga merenung kasus saya. Saya bilang saya Nabi 26. Meluruskan Nabi 25 yang sesat dan cabululo maha cabululo. Kenapa? Karena kemarahan saya terhadap persekusi orang Kristen di Indonesia. Itu, saudara. Pasti ditangkap, pasti saya sudah menghitung. Itu caranya. Pasti akan dikejar, pasti akan berusaha ditangkap. Cuman itulah cara saya untuk ngasih tahu ke orang Islam. Dan saya tidak mengeluh. Dan saya tidak playing victim. Saya sudah tahu dengan resikonya. Saya diinterview sama TV One sama Jawa Post, saya jawab. Lawang kamu persekusi gereja kok. Sekarang saya lagi tunjukkan kepada kamu, nih, kamu bisa ngelawan orang-orang yang lemah di Indonesia. Ngelawan saya, kamu berani nggak, sanggup nggak? Kalian orang-orang Islam lawan saya. Cuman saya kentutin begitu aja kan. Prat, brut, jebrut, gobrot, tak tinggalin begitu terus. Hehehehehehe. Saya cuman begitu doang kan. Kalian bisa apa coba ngelawan saya?
Lalu saya kata, itu adalah, tapi pernah nggak saya playing victim? Enggak. Tolong sumbang saya nih, saya sedang memberitakan Injil, saya butuh duit. Ada nggak saya ngomong gitu ke kalian? Enggak kan? Ini saya lagi menyadarkan isi otak kalian. Enggak kan? Coba bandingkan dengan yang lain. Tolong dong, saya kasihan nih, saya lagi butuh duit. Ini KC baru keluar dari penjara, ngemis. Tolong dong, saya lagi butuh duit, begini-begini, tolong nyumbang yang banyak, beginilah, begitulah. Dari awal saya sudah tahu. Ya, makanya dulu KC, pokoknya dari awal begitu, KC, kamu mau nggak ke Jerman? Tapi dia memilih di Bali. Dari situ saya sudah tahu, kamu lagi mau cari uang. Akhirnya uangnya digondol sama Saifuddin. Saya tahu uangnya digondol Saifuddin itu istrinya KC yang ngomong dulu. Saya rekam, saudara. Saya rekam. Cuman saya dulu janji nggak tak buka sama istrinya KC. Malah sekarang udah cerai ya sama istrinya KC. Itu contoh ya, saudara ya. Artinya saya nggak main-main. Nah, saudara, kita balik lagi. Jemaat Pergamus ini yang mau kita bahas nanti, ya adalah salah satu ciri khas. Ya, bagaimana orang-orang ini kelihatannya dia bersama Tuhan, tapi sebenarnya dia tidak bersama dengan Tuhan. Kata Tuhan Yesus, barang siapa mengumpulkan bersama aku, dia bukan musuhku. Ya, tapi apakah orang-orang ini sedang mengumpulkan menuai bersama Yesus? Enggak, saudara. Orang ini sedang membuat kegaduhan. Ya kan? Si Gilbert, ini kan bikin gaduh kan. Apakah Gilbert menuai? Enggak, saudara. Dia menuai uang donasi. Makanya enggak heran, muridnya dia, si Saifuddin, kelakuannya sama. Ributnya donasi terus. Untuk dia. Sampai akhirnya orang menyadari, ini orang enggak benar. Makanya orang-orang di Amerika nggak mau support Saifuddin. Ya nanti mau saya samperin, mau tak ajarin, mau saya sabet itu orang, saudara. Dia junior, Saifuddin itu juniornya saya. Saya jadi pendeta, dia tuh belum bertobat, saudara ya. Belum jadi Kristen. Saya sudah jadi pendeta, dia belum jadi Kristen. Ya dia tuh juniornya saya. Bahkan di Facebook, saya lebih dulu tenar daripada dia. Lalu kita gabung. Terus kita bikin grup WhatsApp, saudara ya. Kita kopdar. Wah, dulu saya masih penganut yang tumbang-tumbang ya. Wah, saya khotbah di kopdar itu tumbang-tumbang semua ya, jeblak semua sampai Sarah Ayu itu bilang harusnya tuh Abi itu kayak Pak Paul itu loh bisa khotbah seperti itu. Disitulah saya dek, nah ini friksi nih mulai nih. Tadinya kita kompak di situ tuh kita bikin grup WhatsApp, saya yang bikin grup WhatsApp. Tiba-tiba mereka kolektor, saya ditendang, saudara. Orang pada protes, loh ini kan grupnya Paul. Akhirnya mereka grup WhatsApp sendiri, duit kolektornya nyangkut sama istrinya Saifuddin, si Sarah Ayu. 40 jutaan waktu itu. Saya masih ingat betul itu, saudara. Jadi dari awal mereka itu sudah bermasalah dengan masalah keuangan. Dari situ saya sudah mengerti. Setelah itu saya nggak mau terlalu dekat lagi sama Saifuddin, saudara ya. Cuman sekali saya undang ke Semarang, tapi udah nggak pernah lagi ya. Saya nggak mau lagi. Begitu itu saya mendapat banyak sekali komplain dari orang-orang dan udah kita tuh jalan sendiri. Cuma saya nggak pernah membongkar karena ini sudah orang-orang sudah bongkar. Sini saya cerita sama kalian asal usulnya. Pelajaran dari Iran yang sudah hampir bubar ini, coba lihat saudara ya. Coba lihat orang-orang yang diurapi Tuhan seperti Benyamin Netanyahu ini, ya, dia dimusuhi loh, dikhianati, dijahati oleh Iran. Apa yang dilakukan oleh Benyamin Netanyahu? Dia balas dengan kebaikan. Dia beri musuhnya itu minum ketika mereka haus. Itu adalah salah satu ciri orang yang diurapi Tuhan. Ya, dia balas musuhnya itu dengan memberi mereka minum. Saya berkali-kali menawarkan Saifuddin mau dibantu enggak. Tapi malah jawabnya apa? Muka pantat. Pertama kali dia jadi buron ya. Saya tawarkan bantuan, dijawabnya muka pantat, saudara. Akhirnya ditinggal sama istrinya. Kalau dulu dia ikutin caranya saya, aman semuanya. Bagi orang yang dasarnya hatinya busuk, kebaikan orang pun akan dianggap jebakan, saudara. Dasar hatinya ada busuk soalnya. Kebaikan orang pun akan dianggap jebakan. Apakah kebaikan Israel itu dianggap sebuah kabar baik bagi Iran? Enggak, hinaan. Dianggap sebagai hinaan itu. Makanya Roma 12. Ya, jelas. Ya.
Kalau ada orang memusuhi kamu, kamu tetaplah berbuat baik sama dia. Dengan demikian kamu menabur bara api di atas kepalanya. Pembalasan dendam yang paling luar biasa adalah dengan tetap berbuat baik kepada musuh-musuhmu. Ya, saudara ya, itu ajaran Tuhan kita. Dan itu yang saya lakukan dan saya selalu tawarkan. Edis TV itu bisa sekonyong-konyong, kalau dia salah langkah, bisa ruwet itu, saudara. Tapi kalau saya sudah kasih sarannya kemarin ya, sudah saya kasih tips-tipsnya. Tapi kan bagi anjing-anjingnya di TV kan, wah saya dicaci maki kan. Padahal saya lagi ngajarin cara yang paling aman buat Edis TV, supaya nggak usah ngajuin swaka. Tanpa harus mengajukan swaka. Tak jamin aman itu, saudara. Ya kan? Lalu ada salah satu komunitas kita nyuruh Edis TV telepon saya. Gengsi nggak mau. Katanya takut nanti followernya Edis TV itu ke saya, pindah. Nah itu loh saudara, kalau orang dasar hatinya nggak tulus, ketika kita memberikan kebaikan pun akan dianggap tidak baik. Mau cari muka lah, ngapain saya cari muka? Edis TV ini siapa saudara? Maaf kata saudara ya. Kalau kita di sini udah mapan. Komunitas kita ini sudah lebih mapan saudara ya. Itu caranya. Nah, balik lagi. Ya, ini luar biasa. Ya, judulnya ini Jemaat Pergamus, ya saudara ya, Jemaat Pergamus. Nah, saudara, ini ada petanya, kelihatan nggak ya? Ini kan Turki ya, Turki hari ini. Turki, hari ini Turki, dulu itu namanya Asia Kecil. Kalau Anda lihat, kemarin kita sudah belajar Jemaat Efesus, ya. Hari ini Jemaat Pergamum, ya, Jemaat Pergamum itu di mana? Ini kan Istanbul nih. Nah, ini Istanbul nih. Istanbul itu dulu namanya Bizantin atau Konstantinopel. Ini Efesus, Smyrna, Pergamus. Hari ini kita belajar Pergamum, ya Pergamus. Smyrnanya minggu depan ya. Kemarin kita sudah belajar cuma di Efesus. Ya. Saudara, ada satu ciri khas jemaat di Pergamum. Ya, coba kita baca ya, jemaat di Pergamum. Tadi Anda udah melihat ini ya, posisinya ya. Ya. Sebetulnya seperti itu. Ini kebayang. Sekarang kita balik. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat, utusan jemaat ya, bukan malaikat yang spiritual tapi utusan ya. Ya, kepada Angelo jemaat di Pergamus. Inilah firman dia yang memakai pedang tajam bermata dua, ya, logos dan rema. Firman Tuhan itu ya, bermata dua, pedang bermata dua, logos dan rema, ya, saudara ya. Saudara, apapun yang kamu lakukan, ingat-ingat saudara, nggak akan jauh-jauh dari firman Tuhan, ya. Kamu taunya kamu benar apa enggak, ya dari logos dan rema yang kamu dapat. Nggak bisa keluar dari itu. Ya, ada banyak orang memberitakan Injil, ya cuman bacain saja tapi dia nggak ngerti. Lalu ini firman, dia sekali dengar firman Tuhan, oh ini buat orang ini buat orang itu, ini buat orang itu. Dia tidak berpikir bahwa firman itu buat dirinya sendiri. Ngeri ya, saudara ya. Contohnya, balik lagi, ini Saifuddin ya, saya bacain. Ini kalau nggak salah kemarin ini Saifuddin ada bahas saya, saudara ya. Ini contohnya nih ya, contohnya nih. Ini contoh yang bagus sekali kebetulan ya, saudara ya. Ini Paul Zhang, wakil ketua marga Iskariot. Nah, ini contohnya nih ya. Haleluya. Ini harus dipercepat ya, bahaya. Oh, ini udah dipercepat ya. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, orang bukan peminum, bukan pemarah, melainkan mereka adalah peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah itu yang ditulis dalam 1 Timotius 3 ayat 2-5. Semuanya itu saudara-saudara itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia. Ada yang mencemooh hamba Tuhan, mencemooh pendeta dan orang-orang yang baik.
Oleh karena itu, saudara-saudara, demikian firman Tuhan dalam Ibrani 3 ayat 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu Ibrani 13 ayat 5. Saudara-saudara, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Inilah contoh hamba-hamba Tuhan ataupun siapapun penginjil yang suka memfitnah. 2 Timotius 3 ayat 2. Apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan ini? Steve, hati-hati dengan Saifuddin Ibrahim. Selama dia belum kembalikan uangnya ke Aceh, dia tidak akan lepas dari roh Yudas Iskariot. Kamu akan diserahkan kepada embassy untuk dia menyelamatkan dirinya sendiri, karena dia belum aman. Kenapa? Nah, ada ya, nanti bisa nonton sendiri, di like saudara ya. Kalau ada iklan jangan di skip supaya dia dapat pemasukan, karena dia sekarang ini lagi nggak punya uang. Saudara, di awal tadi dia sebut, saya ulangi lagi ya. Haleluya. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri. Dapat. Saudara, apakah Saifuddin ini menjadi suami dari satu istri, saudara? Enggak, saudara. Ya, saudara, dia mau kawin lagi. Ini saya ngomong serius, saudara ya. Dia ngerayu istrinya orang, kebetulan orang di istri yang dirayu ini temannya saya, saudara. Saya sampai marah sekali, saudara ya. Ini orang. Besok saya ketemu mau tak omongin, mau tak marahi, saudara ya. Mau tak marahi, saudara, ini orang. Istri orang dirayu-rayu. Nggak benar, ya, saudara ya. Suami dari satu istri, ya. Menahan diri, bijaksana, Menahan sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, orang bukan peminum, bukan pemarah, melainkan. Wah, ini paling sering marah-marah dia, semuanya dimarah-marahi ya, anak buahnya dia. Sekarang dia sampai nggak, jemaatnya bubar semua ya. Saifuddin di Amerika dia nggak bisa ngerjain sesuatu. Kalau kita coba lihat, kita bisa kumpul di sini ya. Hari ini yang nonton ada 515 ya, 515 live ibadah. Biasanya kita koinonia sekitar 10.000 sampai 20.000 tergantung ya. Yayasan-yayasan kita ada 3 yayasan plus 1 yayasan di Eropa. Ada 6 orang yang tinggal di Pastori, sekarang tambah 7 ya. Kalau ada yang keluar, apakah karena saya marahin? Enggak, saudara, mereka keluar sendiri. Bu Vivin Pak Alex itu keluar sendiri. Pak Santiamer itu karena dia tidak mau buka rekeningnya, dan saya marah, saya nggak mau. Kamu cari dana di sini, kamu harus open. Bahkan saya saja nggak boleh lihat, kalau gitu kamu jangan cari dana di sini. Gitu ya saudara, gampang. Ya kalau saya nggak boleh lihat, kamu nggak usah cari dana di sini, saya nggak mau nyariin buat kamu. Nggak sudi saya. Ya. Tapi Embun Pagi, Damaris, Damar Kasih, sangat kooperatif dengan saya. Dan donasinya melimpah. Supaya kita semua sama-sama enak, sama-sama jujur. Kita bisa remote dari sini. Ya, Hagios yang di Belanda pun kita open. Tadi ya, bisa menjadi teladan. Ya, coba lihat ya. Kan mereka adalah peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga. Bukan hamba uang. Saya nggak pernah nyari uang untuk ini kan dia lagi ngomongin saya tadi, ini kan kasih videonya saya ya. Saya nggak pernah minta-minta uang buat diri saya sendiri, saudara. Ya kan? Dia sadar nggak? Dia sedang, apa yang dia ngomong itu sebenarnya adalah untuk dia. Tapi ini juga mengingatkan saya, untuk saya selalu, ya, jangan saya menjadi hamba uang. Terima kasih Saifuddin. Terima kasih ya dan amin. Ya, tetap saya diingatkan. Tetapi saya tidak pernah minta-minta uang sama kalian. Beneran saudara ya, saya beli mobil semua enggak pernah minta-minta uang kalian. Ya mobil saya rusak juga saya enggak minta uang sama kalian. Bahkan beberapa orang
nanya, ya, Mas saya masih bisa pakai. Ya, untuk laptop saya masih bisa pakai, saudara. Nggak perlu. Ya, saya sudah, ada orang, Pak beli aja Pak, ini yang supaya dua-duanya baru semua. Dan nggak perlu, nggak apa-apa. Ini laptop dari Haifa sudah saya ambil ini ya. Saya dulu beli bekas juga, tapi 17 in Core i7 saya beli bekas dulu 250 euro ya. Masa kuat bandel badak ini saudara ya. HP 17 in, gede banget. Saya bawa dari Haifa dulu, dari itu kan buat kuliah saya kan, buat saya kuliah sama saya live dari Israel. Jadi saya nggak perlu, saudara, nggak, saya ini pengumuman ya, nggak usah. Beberapa orang udah nanyain saya, udah 2 orang bilang, udah nggak usah, gitu, laptopnya masih bagus. Kalau kita bisa pakai yang ada, pakai yang ada. Mendingan uangnya tolong kirim ke Damari saja. Sekarang ini yang paling butuh adalah embun pagi supaya kita bisa nolong orang sebanyak-banyaknya karena mau Natalan nih saudara ya. Lebih baik uangnya kirimkan ke embun pagi. Beberapa donatur juga saya arahkan, ayo ke embun pagi, kamu akan diberkati. Percaya saya saudara, kamu memberkati embun pagi sesama kita, kamu akan diberkati. Ya. Jadi ini adalah dia mengingatkan saya dan saya berterima kasih supaya saya tetap ya menjadi hamba Tuhan, bukan hamba uang. Ya, terima kasih Pak Saifuddin. Yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau saudara, apakah Saifuddin ini disegani oleh istrinya dan anak-anaknya, saudara? Ya, kita sudah sama-sama nonton ya, saudara ya. Bagaimana anak-anaknya juga nggak respect, ya, istrinya pun nggak respect. Ya, saudara ya, saudara jangan sampai kamu sampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu buat orang lain, tapi kamu lupa untuk terapkan buat dirimu sendiri. Saya paling takut kalau sampai istri dan anak saya nggak respect sama saya. Maaf kata, ini bisnisnya hamba Tuhan. Bisnisnya hamba Tuhan adalah bisnis keluarga yang bahagia. Saya jualan, mempertontonkan kepada Anda. Ini keluarga kami. Anda boleh datang ke rumah, Anda boleh ngecek saat saya bertengkar. Kalau bertengkar mah bertengkar aja sudah dengan istri saya. Pak Tije tahu mungkin, atau tahu nggak ya Pak Tije sempat ngeliat saya bertengkar. Kalau Bu Lianti tahu saya bertengkar sama anak, ya kan, nggak apa-apa, ini kan, karena Bu Lianti cukup lama dulu ya, 2 minggu di sini ya. Jadi seminggu atau 2 minggu ya, oke lama lah ya, Bu Lianti cukup lama di sini sama Bu Marjuni. Lihat kami bertengkar segala macam, kita mah nggak ada yang ditutup-tutupin. Saya tadi bertengkar itu positif selama kamu bertengkarnya dengan sehat. Ya, saudara ya. Nah, nggak ada yang ditutup-tutupin. Nah, kalau hamba Tuhan, keluarganya berantakan, saudara, sebaiknya dia mundur dulu. Jangan khotbah dulu, jangan tampil dulu. Jangan malah memasakkan diri, habis kamu. Apa yang mau kamu jual? Ya, apa yang mau kamu jual? Apa yang mau kamu beritakan? Ya makanya saya mau ajari Saifuddin ini karena sama Gilbert nggak diajarin dia. Saudara, firman Tuhan itu penting. Pedang bermata 2 itu ya adalah pedang, satu logos, satunya itu adalah rema, di mana pikiranmu ya, jaremu, karepmu dipisahkan dengan roh yang dari Tuhan. Sehingga kamu mengerti ya. Supaya, jadi pedang bermata 2 itu bukan pedang yang kamu hunuskan ke saudaramu. Bukan, saudara ya. Pedang bermata 2 ini adalah, kalau kita baca di dalam Ibrani, ya, apa yang dimaksud dengan pedang bermata 2, ini hati-hati buat kalian semua yang kalau khotbah itu buat menghakimi orang, buat, oh ini pasti buat suamiku nih, oh ini pasti buat Ko Hilman ini, katanya Linda Grace ini cocok nih buat Hilman ini. Oh nanti sama Pak Ali Mulyo, oh ini cocok nih buat Linda ini Pak Mursi, ini cocok nih buat istriku nih, ini Pak Enado, wah ini cocok, ini khotbahnya Pak Pauli buat istriku, ditunjukkan, tambah ngamuk saudara. Akhirnya istri-istri kalian, akhirnya suami-suami kalian ngamuk sama saya gara-gara kamu kasih khotbahnya saya, saudara. Kalian ini sedang memfitnah saya bener. Padahal itu khotbahnya buat kamu, saudara. Bukan buat istrimu, bukan buat suamimu. Kan kamu yang denger. Akhirnya saya difitnah, saya dibenci sama suamimu, dibenci sama istrimu. Aduh, tapi itu ada satu yang kemarin ke Israel, ya. Gara-gara istrinya denger saya, suaminya ngamuk-ngamuk ya, saudara ya. Lama-lama akhirnya suaminya ikut HBC, saudara ya.
Pertamanya kamu saudara ya. Ya, ada bagusnya juga ya, saudara ya. Udah dengarkan sendiri ya, nggak apa-apa dengarkan saja. Walaupun pertamanya saya dibenci, saudara. Coba nih ya, Ibrani 4 ya. Coba lihat. Sebab, nah ini ya, firman Allah. Tadi sama persis ya. Yang disampaikan Ibrani, yang sama disampaikan oleh Wahyu sama. Ya inilah firman Allah yang hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua, menusuk amat dalam. Untuk apa saudara? Memisahkan jiwa dan roh, membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jiwa dan roh, jiwa dan roh. Itu gunanya pedang bermata dua. Kamu baca firman, kamu pelajari logosnya dengan baik. Kalau perlu ikut Hagios Bible College. Ya, kita buka Hagios Bible College yang keempat. Ayo ikutan ya, cepetan ya. Sama yang Hagios Master. Kalau Anda sudah pernah kuliah, ikut Master langsung enggak apa-apa. Kalau Anda belum pernah kuliah, ikutilah Hagios Bible College yang keempat. Ya, saudara ya. Ikut. Ibu Linda nih ikut ya, ikut. Anda yang belum pernah ikut kuliah teologi, sebaiknya ikut yang Hagios 4 karena Anda akan kaget-kaget nanti ikut teologinya ini ya, saudara ya. Tadi kita belajar Emil Durkheim pagi ini, saudara. Saya bercandain, wah gawat ini. Gara-gara panjenengan kita semua jadi ateis ini, gara-gara Emil Durkheim. Kaget nanti, saudara. Anda sebaiknya ikutin dari S1-nya, kalau yang belum pernah tahu teologi sama sekali ya. Belum ikut kelas-kelas saya, sebaiknya ikut dari S1. Tapi yang sudah pernah, langsung S2. Ya, enggak apa-apa. Atau Anda mau coba-coba S2, enggak apa-apa. Anda ada matrikulasinya. Nah, jadi firman Tuhan itu bukan buat kamu nyamberin ke orang, saudara. Kamu tidak boleh kamu samberin firman Tuhan ini ke orang lain. Setiap kamu baca firman Tuhan, terapkan buat dirimu. Saifuddin, setiap baca firman Tuhan, terapkan buat dirimu dulu. Buat saya, kalau sebuah keluarga sudah berantakan, mendingan berhenti. Stop dulu. Jadi, Anda memberitakan firman apa segala macam, nggak ada gunanya. Satu, orang akan menertawakan kamu. Kedua, ya kamu mau jual apa di situ? Apapun yang kamu ngomong, yang penting buahnya. Buahnya adalah istrimu pergi, anak-anakmu pun tidak respect sama kamu. Ternyata ada behind scan-nya lagi ya, kenapa anaknya Saifuddin nggak respect. Dan ini sudah berapa tahun, ya kan? Selama Saifuddin tidak benar-benar bertobat, nggak bisa. Dia nggak bisa menenangkan anak-anaknya. Saya berapa kali ngelihat ya, saudara ya, kalau kita memberitakan Injil ya, satu ya. Biasanya satu keluarga dimenangkan. Lah ini Saifuddin nginjili orang, anaknya sendiri nggak dimenangkan. Bahkan nggak respect. Bahkan istrinya pun akhirnya meninggalkan dia. Ya, saudara ya. Ini saudara, jangan ngomong saya lagi nyerang Saifuddin. Ini saya lagi nasihatin dia. Karena dia ngomong di media sosial. Dan nanti saya akan ketemu dia, saya akan ngomong. Ini buat pengantar. Cuman kita lagi ceritanya jemaat Pergamus. Inilah yang terjadi. Tak tunjukin contohnya langsung depan mata kalian. Ya, karena dia nyenggol saya, jadi tak buka sekalian. Kalau enggak, saya nggak bahas, ya, saudara ya. Kebetulan dia ngomongin saya, jadi tak buka sekalian. Contohnya ini loh, yang dimaksud dalam jemaat Pergamus tadi. Kembali ke jemaat Pergamus ya, pedang bermata dua ya. Wahyu 2, ayat 12 ya. Inilah firman dia tadi yang memakai pedang tajam bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Engkau berpegang kepada namaku. Oh ya kan? Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak jaman Antipas saksiku yang setia kepadaku yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Wih, inilah orang-orang yang masuk penjara seperti Muhammad Kaceh, Saifuddin, Gratia Pelo, Yusuf Roni, ya kan? Tetap nggak mau pindah kan? Nggak mau pindah agama kan? Ya kan? Kelihatannya bagus ya saudara ya. Hebat ini orang. Wah dulu saya sempat memuji Saifuddin ya, sempat. Tapi setelah saya mengerti makin dalam, oh enggak. Sama saja. Hitler di penjara. Hitler itu pernah di penjara saudara ya. Apakah dia ini? Enggak, dia mah bangga-bangga saja. Apakah dia dipenjara karena Yesus? Hitler enggak. Dan keluar dari penjara dia malah tambah hebat. Khomeini itu ya, Ayatullah Khomeini itu sebelum dia bikin revolusi Iran, dia jadi buronan sembunyi di Perancis.
Apakah dia orang baik? Enggak. Afrika Selatan itu, saya lupa sampai namanya, itu buat saya itu orang nggak masuk akal. Ditungguin sama istrinya, begitu dia keluar dari penjara 20 tahun dicerai. Suami istrinya itu kan gila ini orang presiden ini ya. Siapa namanya? Nelson Mandela. Keluar dari penjara isinya dicerai, saudara. Apakah dia tuh sama, apa bedanya sama Saifuddin, apa bedanya sama Aceh, apa bedanya sama Yusuf Roni? Ya kan, itu kan sebuah ideologi kan. Jadi ketika ada orang masuk penjara, stop. Katanya Paulus dalam 1 Korintus 13, sekalipun kamu membakar dirimu, sama seperti triggernya Arab Spring adalah seorang di Syria yang bakar diri, saudara ya. Bakar diri dia. Apakah karena cinta, saudara? Enggak, dia marah. Karena marah, bukan karena cinta. Dia marah, dia putus asa, dia bakar diri. Sekalipun kamu membakar dirimu, ya kalau kamu tidak punya cinta, percuma. Sama Hitler kan mengorbankan dirinya. Nelson Mandela, Soekarno, siapa lagi? Mahatma Gandhi, Saifuddin, sama kan? Aceh. Nah, kalau Muhammad Aceh sama Saifuddin, saya bilang goblok. Waktu Saifuddin ditangkap 5 Desember, saudara, dia marah sekali sama saya, kenapa saya nggak ditangkap? Dia sebut nama saya, saudara. Saya dengar dari polisinya. Kenapa Paulus Sang itu tidak ditangkap? Nggak bisa, saudara. Karena Paulus Sang ini terlalu pandai. Terlalu pandai Paulus Sang ini, saudara, untuk ditangkap. Sombong. Iya, sombong. Emang kenapa? Aduh, saya kalau ngomong apa aja kalian dasar pikirnya udah jelek. Ya langsung dibilang sombong lah, inilah. Nah itu saudara, Anda tidak tahu membedakan ya ketika saya ngomong, ngasih contoh, orang dikasih contoh ngomongnya sombong, makanya kamu goblok terus. Dikasih contoh, ya, karena saya terlalu pandai. Mengapa saya pandai? Karena Tuhan proses saya seperti Yusuf, ya, sehingga saya mengerti hukum-hukumnya seperti apa. Tuhan yang berikan kepandaian itu kepada saya. Dulu saya mengira itu adalah kutuk, tapi sekarang saya mengerti. Aduh Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Karena itulah saya menjadi sangat pandai. Ya, 5 Desember Saifuddin masuk penjara. Saya masih ingat sekali, saya ada di Ambon. Pak Paulus jangan pulang. Saifuddin masuk penjara. Yang telepon pertama kali itu adalah Ibu Lisa, senior saya di sinode saya yang baru. Pak Paulus jangan pulang. Kenapa? Saifuddin ditangkap. Dek, saya bilang, wah kan. Karena sebelumnya, 1 bulan sebelumnya, kita sudah pernah ngobrol-ngobrol, kita lagi di TO. Saya, Saifuddin Ibrahim, sama Fadilah Mulia. Kita lagi di TO 33. Fadilah Mulia lari, bersembunyi di Papua, saudara. Selama berapa tahun itu ya. Saifuddin ditangkap. Saya lolos ke Belanda. Kenapa bisa lolos saya? Fadilah Mulia sampai marah-marah ya. Pak, tolong jangan sebut-sebut nama saya lagi dong. Karena dia lagi ketakutan. Saifuddin Ibrahim jengkel keluar dari penjara, dia kayak jengkel. Setelah keluar dari penjara, Saifuddin kayak jengkel banget sama saya ya. Karena dikira saya, kenapa nggak ditangkap ini si Paul ini? Ya padahal saya nyarikan donatur buat Saifuddin loh. Waktu Saifuddin di penjara itu, saya kirim banyak sekali donatur untuk Saifuddin. Ya, dan saya sering menghimbau, saudara tolong ya support Saifuddin di penjara. Ya, saudara ya. Nah, jadi orang yang di penjara, orang yang yang mengalami penjara seperti itu belum tuntas, saudara. Jangan berpikir itu sudah obat, itu orang hebat. Belum tentu. Sudah tak tunjukkan tadi, Hitler pun masuk penjara. Khomeini pun jadi buronan. Cuma ada yang lebih penting, kamu masuk penjara dengan cinta atau dengan kemarahan. Nah, Saifuddin ini keluar dari penjara dengan kemarahan. Pertanyaannya, apakah Muhammad Aceh ini masuk penjara karena cinta atau karena kemarahan? Keluarnya ini. Ada kemarahan atau masih ada cinta? Ini pertanyaan kita belum tahu. Nanti waktu yang akan membuktikan, tidak bisa ngomong sekarang. Kalau Saifuddin sudah gampang, udah gampang ditebak, sudah jadi tontonan dengan kemarahan. Nah, kalau ke Aceh dulu, saya bilang ke Aceh kamu ke sini, ke Jerman. Pak Toping tanya, Pak Toping sudah 3 kali ya. Pak Toping sudah ngomong, kenapa kamu tidak ikut Paul, nanti kita biayain. Karena Pak Toping waktu itu adalah pembina
yayasan Galarua. Ya, yang terus disungkal sama Santi Amer sama Linda CS itu ya, disungkal Pak Tobing itu ya, jahat sekali ya. Disungkal ya, pembina pendiri yayasan disungkal, saudara, gila. Jadi Pak Tobing diusir dengan tidak baik-baik itu ya, gila ya. Sampai ngambil surat pengunduran diri aja mereka pada nggak mau. Yang ngambil surat pengunduran diri itu sampai anak buahnya mereka, si siapa itu orang Batak satu lagi, si gendut itu. Dia bilang, kamu kayak gitu saja, kamu nggak bisa berdamai, apalagi nanti kalau kamu ribut sama saya ya. Bilangin begitu, sungguh tak omongin begitu Galarua. Ya, kamu begitu ya, kamu nggak mau berdamai. Apalagi kalau nanti suatu ketika kamu ada friksi dengan saya. Tak catat itu saudara ya, si Galarua itu. Kamu nggak bisa mengampuni, benar-benar. Itu saudara ya. Kamu benar-benar tidak bisa menjadi contoh yang baik buat jemaat. Dan saya sangat kecewa sekali saudara ketika Pak Tobing itu sungkal ya. Saya kecewa sekali, dengan sungguh-sungguh kecewa sekali ya. Kalau nggak ada Pak Tobing kita ini juga nggak sampai sejauh ini. Ya, Pak Tobing ikut berjasa buat kita. Saudara yang mau ikut besuk Pak Tobing, tolong hubungi Pak Yuda ya, Pastor Yuda yang menjadi koordinator yang merawat. Oke, kita lanjutkan ya saudara. Jadi harus ada cinta di situ. KC itu waktu suruh pindah ke sini enggak mau. Nah, langsung saya tahu motifnya uang. Akhirnya uangnya diambil sama Saifuddin. Ya, katanya sih sudah dikembalikan. Tapi kalau saya lihat mukanya KC kecut ya saudara. Alas, kamu lihat ya bahasa tubuhnya. Ya, itu kayak orang lagi dipersekusi sama Saifuddin si KC. Aduh. Ya, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berzina, saudara. Saudara, ini waktu ada yang namanya Lina, ya, ada yang Lina apologet, terus dia berzina sama Brondong, saudara ya. Dia ngomong apa, saudara? Oh, ini sudah viral ya. Ini sudah viral. Oh, dosa perzinahan itu tidak membawa kamu ke neraka, kamu bisa bertobat. Kamu lihat Amin Wijaya berzina, ya. Samuel Siahaan, ya. Tak sebut sama satu-satu ini karena sudah viral semua nih ya. Siapa lagi? PS Sarah, Yosua Tewu. Mereka berpikir dosa perzinahan ini bisa diampuni begitu saja. Nggak apa-apa kita berzina, yo kita berzina. Oh, hati-hati saudara. Ini para apologet ini sedang ada di dalam komunitas Pergamum. Ya. Hati-hati. Mereka kelihatannya dipersekusi, kelihatannya mereka dengan gagah berani memberitakan Injil. Oh, hati-hati. Ya. Mereka nodongkan firman Tuhan, itu Tritunggal Antikristus, katanya Samuel Siaan. Amin Wijaya tuding siapa saja, dituding sama Amin Wijaya, bahkan saya pun difitnahnya. Saudara, katanya saya maling donasi, dia laporan ke Julius HMC salah satunya itu ya. Selain siapa lagi itu para mu'alaf, Edi Prayitno, segala macam ya. Tapi mereka ngecek saya, bersih kita semua saudara. Ya. Loh, HMC itu juga sudah ngecek ke saya ya. Dia pernah masuk menyusup ke sini, saya bukannya nggak tahu, cuma saya biarin aja. Sudah menyusup. Dan mereka mengakui. Sambil misu-misu, karena nggak ketemu buktinya. Tapi yang saya ngomong, orang-orang ini nuding-nuding dengan firman, ya pakai firman Tuhan. Ya saya difitnah, katanya saya maling donasi segala macam sama Alengso sama Amin Wijaya. Dan mereka melegalkan dosa perzinahan karena kan diampuni. Tinggal minta ampun saja, saudara. Ya kan? Dulu ada siapa lagi? Christina Depari. Ada sekarang ini sedang ada di dalam apologet ajaran sesat, ya, ajaran Bileam, ya, yang membiarkan perzinahan di dalam gereja, di dalam kekristenan, katanya diampuni. Dosa yang tidak diampuni itu kalau mengucap Roh Kudus, kalau berzina itu tidak apa-apa, minta ampun saja. Dan itu kemudian sesama apologet saling berzina satu sama lain. Hati-hati kalian para apologet yang berzina. Hati-hati kalian para apologet yang berzina. Ini sekarang lagi merebak. Ada yang homo potita, ya,
Aduh, hati-hati kalian para apologet. Lalu saya tanya ketemu sama pendeta yang manggil si Potita ini. Saya bilang, oh ini cuma buat ngumpulin massa. Bajigur, anjrit. Bener nggak saudara? Ini pendeta kompromi demi bisnisnya. Edan saudara. Ini Potita terang-terangan dia tahu ini orang Potita. Dipanggil suruh khotbah di gereja. Kan edan ini. Pendeta-pendeta ini kan. Geblek ini pendeta-pendeta ini. Oh Tuhan kan maha pengampun bro. Nah kamu udah tahu nggak orang ini masih Potita. Akan mentransferkan spiritnya Potita itu kepada jemaat yang lain. Bukan transfer spirit yang gentayangan begitu. Orang ini kan panutan, ditonton. Kamu legalkan, duduk di depan kamu ngotbahin pendeta-pendetamu. Pendeta-pendeta ini mulai main mata keling-keling Potita. Kamu lihat nanti ya tahun depan banyak aktivis-aktivis gereja yang ngundang si Potita ini jadi Potita juga. Potita itu menular loh saudara. Duh, pendeta-pendeta edan. Pendeta-pendeta geblek. Bertobat kamu semua. Aduh, Tuhan Yesus. Inilah jemaat Pergamum, saudara. Sedih sekali ya, saudara ya. Saya orang yang tidak, yang saya sini melayani ya, Pak Yuda saya nggak pernah tanya. Pak Yuda ke Alexis seminggu berapa kali, Pak? Saya percaya. Ya kan Pak Yuda ini sudah kita habiskan menjadi co-pastor kita. Saya nggak pernah nanya nih Pak Ali Mulyo nih sudah pernah berzina belum? Menyelingkuhi sama Ibu Linda sudah pernah selingkuh belum? Nggak boleh kamu jadi pendeta. Nggak pernah. Pak Murji melayani firman Tuhan. Nggak pernah saya tanyain Pak Murji sudah pernah berzina belum? Nggak pernah saya menghakimi. Pokoknya kamu di sini, kamu tanggung jawab dengan hidupmu. Dan saya berharap kamu semua bertanggung jawab dengan hidupmu. Tetapi kalau sudah terang-terangan nih, misalnya nih, wah nih Pak Apul nih udah terang-terangan nih ternyata germonya Alexis, saudara. Maaf ya Pak Apul ya. Ya enggak boleh, saudara, jangan. Enggak boleh. Saya tegur, ada pengurus, saya tegur, saudara. Kamu nih ngerayu-ngerayu lakinya orang. Enggak boleh. Tak tegur, saudara, saya marahin. Enggak boleh. Suami orang, walaupun saya tahu kamu tidak bermaksud begitu, tapi enggak boleh. Saya saja mau foto sama orang lain berduaan aja, saya rada hati-hati, rada enggak sembarangan orang foto berdua, saya kalau bisa bertiga. Ini student nanya nih, kamu pura-pura pura-pura lugu nih student nih. Potita kok penyanyi, oh pura-pura kamu nih, si student. Aduh, Potita Labona. Aduh, ngeri saudara ya. Lalu demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Nah, Nikolaitan ini adalah salah seorang diaken yang di dalam Kisah Rasul 6. Ya. Dia tidak mungkin menjadi terkenal kalau bukan karena dia di-endorse oleh para rasul dulunya. Nah, di dalam pengajaran dia menganut hyper grace. Kamu boleh bikin dosa apa saja, tidak akan mempengaruhi keselamatanmu. Itu kan hyper grace kan? Hati-hati saudara, hyper grace. Saya suatu ketika ketemu pendeta dari Australia ya, di Belanda ini. Lalu pendeta ini, saya bilang, ada dua hal yang buat kamu nggak bisa masuk surga. Ketika kamu nggak bisa mengampuni dan ketika kamu tidak berdiakonia. Lalu pendeta ini ngomong saudara, oh kamu nggak bisa ngampuni, nggak apa-apa, kamu tetap masuk surga. Saya bilang ini pendeta edan saudara. Lalu firman Tuhan yang tadi yang oh itu kan hanya perumpamaan saja. Geblek lagi saudara ini orang. Aduh, saudara hati-hati dengan pengajaran hyper grace. Kalau kamu masih menganut hyper grace, ya hati-hati saudara. Jangan sampai nanti kamu ditolak dari kerajaan surga. Paulus saja berkata ya, aku melatih diriku sedemikian rupa supaya jangan sampai aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Saudara, saya melatih diriku sedemikian rupa, saudara ya. Saya dengan istri saya, kita punya hubungan yang semakin indah, dipulihkan. Ya, kita jaga hubungan-hubungan yang di luar. Kita jaga. Kalau Anda konseling dengan saya, pasti saya berdua sama anak. Ya, walaupun itu pakai video call apa dia di mobil, itu pasti anak ada di sebelah.
Dan tidak pernah saya umpet-umpetan, sembunyi. Siapapun Anda, ya tidak pernah saya sendiri. Untuk menghindari fitnah, untuk menghindari sentuhan-sentuhan yang tak diinginkan di dalam hati kita. Ya, nggak ada orang kebal dengan dosa. Tapi jangan sampai kamu jatuh di dalam dosa. Tapi kalau kamu lahir baru, kamu tidak mungkin berdosa lagi. Kalau kamu lahir baru, masalahnya banyak yang nggak lahir baru. Lalu kamu berpikir kamu berdosa pasti diampuni. Hati-hati saudara. Tuhan ingin mengampunimu. Masalahnya dalam prosesmu, siapa menabur, dia menuai. Kamu sanggup enggak? Ketika saya berzina, 4 tahun keluarga saya kayak neraka, saudara. Hampir saya murtad, enggak tahan. Daud berzina. Diuber-uber dia, saudara. Anaknya bunuh-bunuhan. Itu kan yang kamu enggak baca. Itu kan yang tidak disampaikan oleh iblis kepadamu. Berzina enggak apa-apa. Diampuni sama Tuhan. Kamu enggak ngerti loh, setelah kamu berzina apa yang akan terjadi dengan kamu. Iblis akan menuaimu. Oh iya kan ada Tuhan Yesus. Iya, kamu akan menuai bersama dengan Tuhan Yesus. Kamu akan menyalibkan Yesus lagi. Dan kamu juga akan ditempa oleh iblis. Kamu akan masuk dalam penampian. Kamu kuat enggak? Daud saja nyaris enggak kuat. Iya kan? Hati-hati loh saudara. Ini pengikut-pengikut Bileam ini ya. Saifuddin malah ngerayu bininya orang. Dia pikir nggak apa-apa. Dia pernah cerita sama saya ya, sama penyanyi dangdut Arab itu ya. Ke Singapura, sekamar bertiga, dia bangga cekikikan. Saya bilang hati-hati loh, Pak Saifuddin, hati-hati dengan perzinahan. Saya langsung merinding. Saifuddin cekikin, dianggap itu cuma buat bercandaan. Sekamar bertiga, saudara ya. Loh, Saifuddin cerita sendiri, jangan ngomong saya bohong, saudara. Ini Saifuddin cerita sama saya sampai cekikikan. Buat saya mah menjijikan, saudara ya. Akhirnya ruwet ya, saudara. Akhirnya ruwet juga nih si Saifuddin sama orang ini juga ya. Hati-hati, saudara ya. Ini sama ya, Lina Wijaya juga sama. Ada berondong, dia ini nggak apa-apa kok, nggak berdosa kok. Oh, hati-hati dengan orang-orang seperti ini, kamu jauhi, saudara. Lihat ya, 2 Timotius 3 ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka. Kalau saya mau ngomong, jauhilah orang-orang kayak Saifuddin. Kalau kamu jemaat-jemaat ya. Kenapa saudara? Di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain, menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang sekalipun ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ada ya, ini orang senang perempuan-perempuan ini senangnya kumpul persekutuan doa. Tapi penuh dengan hawa nafsu kayak orang arisan berondong. Ini istrinya teman saya dirayu sama Saifuddin, saudara. Saya ngomong ya, udah terjadi dan ini sudah bukan rahasia umum lagi. Ini tak tunjukkan kepada di muka, dicorong mukanya, ini media sosial. Anda boleh ngomong saya mau menghakimi, enggak, saya nggak menghakimi. Ini sudah terjadi, ya. Jadi kalau ini adalah jemaat Pergamum, ya sama nggak cuma Saifuddin masalahnya. Lina Wijaya lah, siapa lagi kemarin tuh Amin Wijaya, ya kan, sama kan. Dia pikir ini nggak dosa karena dia diampuni. Dia menjerat perempuan-perempuan yang lemah imannya syarat dengan hawa nafsu. Perempuan-perempuan ini kumpul-kumpul jadi WL, jadi apa yang dihamili kebetulan WL ya saudara, katanya WL di TikTok. Aku merasa terhina, merasa najis. Kamu yakin nggak kamu lagi kumpul itu adalah kamu lagi melayani Tuhan? Jangan-jangan kamu lagi kumpul-kumpul dengan penuh hawa nafsu. Ini mengerikan sekali saudara. Dari gereja mega church yang mengundang Botita buat khotbah sampai orang-orang yang berzina dan dilegalkan katanya Tuhan mengampuni. Nggak apa-apa kok Tuhan mengampuni. Yang penting jangan menghujat Roh Kudus. Geblek ini, so ini adalah ajaran Bileam. Inilah jemaat Pergamum. Lihat, kita balik lagi ya ke dalam Wahyu. Ajaran Nikolaitan adalah ajaran hyper grace, saudara. Jadi hyper grace itu sudah ada di zaman Nikolaitan.
Kamu boleh dosa kok, enggak apa-apa kok. Tidak akan mempengaruhi keselamatanmu. Ya, itulah ajaran Nikolaitan. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan firman Tuhan. Kamu tadi ngomongin firman Tuhan buat menghakimi orang lain, kamu sendiri yang dicacak-cacak dengan firman itu, termasuk saya, saudara. Paulus bilang sama Timotius, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Dengan demikian, kamu akan menyelamatkan dirimu dan orang lain yang mendengarkan engkau. Dan itu yang saya lakukan. Saya berkata sama kalian, teladanilah saya seperti saya meneladani Tuhan Yesus. Dan itu sebuah tanggung jawab ketika saya memimpin sebuah komunitas. Saya tunjukkan teladan saya kepada kalian, kesederhanaan hidup saya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Apa itu mana yang tersembunyi? Akulah roti hidup, kata Tuhan. Akulah mana yang turun dari sorga. Barang siapa menang, kepadanya kuberikan roti hidup. Yesus Kristus itu, saudara. Aku akan mengaruniakan kepadanya leukos trotos. Ya, batu putih itu leukos trotos. Sebenarnya artinya bukan putih, tapi artinya yang bersinar. Batu yang bersinar, permata, perhiasan. Apa itu, saudara? Itu karaktermu, saudara. Karaktermu itu, karakter kita, buah roh kita itulah batu-batu permata itu. Batu putih yang ditulis nama baru. Saudara, mengapa ada batu, ada nama-nama di situ, saudara, yang tidak diketahui siapapun selain oleh yang menerimanya. Batu-batu ini di zamannya para rabi itu digunakan untuk voting, saudara. Batu itu digunakan untuk voting, ditulis nama-namanya dia. Ya, jadi kalau kamu pegang nama, kamu simpen tuh, karena batu itu nanti dikembalikan lagi ke kamu. Itu adalah sebuah otoritas. Batu-batu itu, seperti kamu punya kartu nama seperti ID card, disimpan. Nanti kumpulin batu voting, kamu ambil batu ini, kamu taruh di situ, saudara. Ya, itulah identitasmu yang baru di dalam kerajaan sorga. Kalau kamu menang dari roh Bileam, kalau kamu menang dari roh Nikolaitan, kalau kamu menang, kalau kamu bertekun di dalam firman Tuhan, kalau firman Tuhan itu adalah untukku, bukan untuk mereka, untukku. Setiap firman Tuhan kalau kamu dengar itu bukan untuk mereka, saudara, untukku. Bilang untuk saya, ya. Makanya kalau kamu dengar firman, yang dengar itu bukan istrimu, bukan suamimu, bukan siapapun, karena itu firmannya buat kamu, bukan buat orang lain. Dimulai dari kamu dengar firman logos, ya, logosnya nggak pernah jadi rema, artinya pedangmu itu tumpul. Logosnya nggak pernah jadi rema, nggak tajam. Lalu pedang yang tumpul itu kamu sabit-sabitkan ke orang lain tanpa kamu mengerti bahwa sebenarnya firman Tuhan itu untuk kita, bukan untuk mereka. Termasuk untuk saya. Ya, saudara, ingat-ingat jemaat yang ada di komunitas Hagios ini. Jangan sampai kamu ada firman Tuhan yang kamu dengar, lalu kamu pikirin ini buat orang lain. Enggak, itu buat kamu. Itu buat saya. Ya, bukan buat orang lain, saudara ya. Nah, tadi saya hanya memberi contoh. Kebetulan saya sendiri membahas kasih firman Tuhan tentang anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya. Tentang istri keluarga yang tidak menghormati. Ternyata anak saya menghormati saya. Kami pelayanan bersama dengan indahnya. Ya, istri saya respect sama saya. Ya, kami punya keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kami bersatu. Makanya Saifuddin itu dulu nggak mau belajar sama saya. Saya mau ajarin malah diomongin muka pantat. Akhirnya ditinggal dia sama bininya. Ya, padahal saya bilang kamu telepon saya. Karena dia putus hubungan sama saya. Saya nggak bisa nelpon dia. Waktu dia itu saya telepon, saudara ya. Saya mau klarifikasi, dia nggak mau. Dia putus hubungan. Nah, ini kebetulan saya Februari mau ke Los Angeles. Mau tak samperin. Entah dia berani nggak tuh nemuin saya.
Itu. Kenapa? Loh, kita hamba Tuhan, kalau gesekan begitu, terus ada nggak benar, ya kita datengin dong. Nah, kebetulan saya sekarang punya waktu, bisa samperin. Saya mau samperin ya bulan Februari ya. Saudara yang di Los Angeles bulan Februari ya, siap-siap Nabi 26 akan mengunjungi Anda, gereja Anda ya, siap-siap yang di Los Angeles. Saya akan penginjilan di jalan juga ya bersama dengan beberapa jemaat di sana ya di Los Angeles dan di New York. Ya, itulah. Jadi saudara, kalau kamu menang, kamu akan punya identitasmu di dalam kerajaan surga. Suaramu, votingmu itu akan didengar. Artinya apa saudara votingmu? Syafaatmu itu akan didengar oleh Tuhan. Kamu turut andil ketika kamu andil dalam satu proyek yang Tuhan, kamu akan didengar. Syafaatmu itu akan didengar. Kalau kamu bebas dari roh Bileam dan roh Nikolaitan. Hati-hati dengan hyper grace. Hyper grace adalah ajaran Nikolaitan yang dibenci oleh Tuhan Yesus. Roh Bileam adalah ajaran kesesatan yang mengizinkan kamu berzina nanti diampuni. Hati-hati saudara, enggak. Katanya di dalam Bilangan 25, bunuhlah mereka. Artinya apa saudara? Tuhan benar-benar marah, benci, enggak berkenan dengan Bileam ini saudara. Ya, ayo jemaat Hagios mulai sekarang hati-hati dengan pengajaran-pengajaran ini. Jauhilah orang-orang ini. Ya katanya jauhilah orang-orang ini. Katanya ya. Orang-orang yang rayu-rayu janda-janda, perempuan-perempuan yang lemah imannya, yang syarat dengan hawa nafsu. Ya, saya masih gumun ya, bini orang dirayu, saya marah sekali ya. Ya kebetulan yang dirayu bini orang teman saya, saudara ya. Aduh. Tuhan kiranya ampuni Saifuddin Ibrahim ya. Oke, saudara-saudara. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi rema buat kita semuanya ya.